Perkenalkan, saya Regina Rengsi Putri Wahyuni, dosen asisten ahli program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penerapan core values ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas pokok saya sebagai dosen, khususnya pada kegiatan rutin menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak kuliah, bahan ajar, dan instrumen evaluasi untuk mata kuliah biokimia olahraga. Sebagai ASN di lingkungan perguruan tinggi, saya meyakini bahwa penyusunan RPS bukan sekadar memenuhi administrasi akademik, tetapi merupakan fondasi utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, seluruh proses tersebut saya implementasikan berdasarkan 7 nilai dasar ASN berakhlak. Nilai pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa sebagai penerima layanan pendidikan. Penerapan nilai ini dimulai dengan memahami kebutuhan mahasiswa melalui penyusunan tugas pembelajaran berbasis case method dan team-based project yang relevan dengan dunia kerja. Sebagai contoh, mahasiswa diberikan studi kasus mengenai proses pemulihan glikogen otot setelah aktivitas olahraga, sehingga mereka mampu menghubungkan teori biokimia dengan praktik sebagai pelatih fisik maupun sport scientist. Selain itu, pada awal perkuliahan saya membuka forum diskusi bersama mahasiswa untuk menyepakati kontrak kuliah, termasuk bobot penilaian praktikum laboratorium secara terbuka. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap proses pembelajaran. Saya juga terus memperbaiki kualitas RPS dengan mengganti metode hafalan rumus menjadi pembelajaran berbasis analisis kasus nyata, sehingga mahasiswa terdorong berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Nilai kedua adalah akuntabel, yaitu melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas tinggi. Dalam penyusunan RPS, saya menyusun rubrik penilaian yang objektif sehingga hasil belajar mahasiswa benar-benar mencerminkan kemampuan mereka dalam melakukan praktikum dan analisis data biokimia olahraga. Saya juga merencanakan penggunaan bahan habis pakai laboratorium, seperti reagen maupun strip pengukuran laktat, secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara. Selain itu, seluruh proses penilaian dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi hubungan pribadi maupun bentuk gratifikasi apapun. Dengan demikian, setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar terwujud dalam proses pembelajaran. Nilai berikutnya adalah kompeten, yaitu terus meningkatkan kemampuan diri serta memberikan hasil kerja terbaik. Sebagai dosen, saya secara rutin mempelajari jurnal internasional terbaru mengenai nutrisi olahraga dan bioenergetika untuk memastikan materi yang disampaikan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian saya mengembangkan media pembelajaran berupa video animasi 3 dimensi mengenai metabolisme energi, seperti sistem ATP, PC, dan glikolisis, agar konsep yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami mahasiswa. Selain itu, saya menyusun soal-soal berbasis Higher Order Thinking Skills atau HOTS yang menuntut mahasiswa menganalisis berbagai kasus fisiologis, misalnya perubahan metabolisme ketika atlet mengalami dehidrasi. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu menerapkan ilmu dalam situasi nyata. Nilai keempat adalah harmonis, yaitu membangun lingkungan pembelajaran yang saling menghargai, peduli, dan mendukung. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya membentuk kelompok belajar yang heterogen tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun kemampuan akademik mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan memahami materi, saya menyediakan sesi remedial dan pendampingan secara khusus agar setiap mahasiswa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Di sisi lain, saya juga menjalin komunikasi dengan dosen senior maupun dosen dari bidang ilmu terkait seperti anatomi dan fisiologi untuk menyelaraskan materi pembelajaran sehingga proses pendidikan menjadi lebih terintegrasi dan berkualitas.
Nilai kelima adalah loyal, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, serta institusi di atas kepentingan pribadi. Dalam penyusunan modul perkuliahan, saya mengintegrasikan materi mengenai anti-doping sebagai bagian dari pembentukan karakter calon tenaga olahraga yang berintegritas. Saya juga berkomitmen menyelesaikan penyusunan kurikulum dan RPS tepat waktu sehingga proses akademik dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan institusi. Selain itu, saya menjaga kerahasiaan bank soal ujian tengah semester maupun ujian akhir semester agar tidak terjadi kebocoran soal yang dapat merugikan mahasiswa maupun institusi. Penerapan nilai loyal ini menunjukkan bahwa profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari kinerja, tetapi juga dari integritas dan dedikasi terhadap negara. Nilai keenam adalah adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan serta terus berinovasi. Saya mengembangkan pembelajaran dari metode konvensional menjadi pembelajaran berbasis simulasi kasus menggunakan perangkat lunak analisis gizi olahraga sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif. Apabila fasilitas laboratorium mengalami keterbatasan, saya memanfaatkan virtual laboratory sebagai alternatif pembelajaran praktikum agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal. Selain itu, saya secara proaktif mengusulkan pembaruan silabus kepada program studi agar materi biokimia olahraga selalu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan standar kurikulum internasional. Nilai terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Saya melibatkan praktisi seperti ahli gizi olahraga dari KONI maupun instansi kesehatan sebagai narasumber dalam penyusunan studi kasus sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang dekat dengan kondisi nyata di lapangan. Saya juga bekerja sama dengan dosen dari bidang biologi maupun kesehatan dalam kegiatan tim teaching sehingga kompetensi lintas disiplin dapat saling melengkapi. Selain itu, saya mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki universitas, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga sistem pembelajaran digital SIPDA Unimed ke dalam skenario pembelajaran yang terpadu. Melalui kolaborasi tersebut, kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Apabila seluruh nilai berakhlak tersebut diintegrasikan, maka penyusunan RPS tidak lagi dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berorientasi pelayanan memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang relevan. Akuntabel menjamin proses penilaian berlangsung adil dan transparan. Kompeten mendorong dosen terus meningkatkan kualitas diri. Harmonis menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Loyal menjaga integritas institusi. Adaptif menghadirkan inovasi pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Sedangkan kolaboratif memperkuat sinergi antara dosen, mahasiswa, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ketujuh nilai tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Sebagai penutup, penerapan core values ASN berakhlak dalam penyusunan rencana pembelajaran semester merupakan bentuk nyata komitmen saya sebagai dosen ASN untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Melalui implementasi 7 nilai dasar tersebut, saya berharap proses pembelajaran biokimia olahraga tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akademik, tetapi juga memiliki karakter profesional, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang keolahragaan. Semoga penerapan nilai-nilai berakhlak ini dapat terus menjadi budaya kerja dalam setiap pelaksanaan tugas ASN sehingga mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih.